Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan siang hari ini ini ada sebuah televisi Toshiba, cuman mesinnya sudah merek Cina ini ya. Ini belum sempat aku bongkar. Kenapa aku tahu ini mesin Cina ya? Kita lihat dari soket antena belakang itu sudah berbeda ya. Ini TV belum aku bongkar sama sekali ya. Ini kata yang punya itu kerusakannya mati total ya, sedangkan lampu indikator pun gak menyala sama sekali. Ini baru datang tadi pagi. Toshiba mesinnya Cina ya, sudah nggak original. Coba untuk televisinya aku tes dulu ya. Ini untuk kabel listriknya aku colokin dulu. Oke. Tapi sudah tertancap ya. Dan aku pencet untuk tombol powernya. Ya. Lampu indikator nggak menyala sama sekali ya, jadi kerusakannya mati total apa ini? Coba. Ini sudah dipasin. Ada bunyi menciut ya, cuit gitu ya suaranya ya. Jadi mati total disertai bunyi mencuit ya. Nih, lihat dulu. Nah, dengeran nggak ya? Nah, itu mencuit seperti itu. Ini aku cabut ya. Nah, itu dia. Ya, dengeran ya sedikit ya. Jadi kerusakannya mati total ini ya. Ini belum aku bongkar. Oke, sebelum ke tutorial, jangan lupa yang baru temukan channel saya Handaran Teknik, silahkan subscribe-nya dulu karena subscribe gratis. Di sini saya berbagi sebuah pengalaman aja ya. Kita sama-sama belajar buat user pemula ya. Kita sama-sama belajar, siapa tahu bermanfaat tutorial dan video saya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi, untuk televisinya langsung saja aku bongkar ya. Oke, untuk unit TV nya sudah aku bongkar. Ini dalemannya ya, mesinnya mesin Cina Wacom ini kayaknya ini. Sudah tidak ori lagi, cuman casingnya saja mereknya Toshiba, cuman mesinnya sudah nggak original. Dan yang masih original cuman tabungnya saja, ini Toshiba ya kan. Coba aku colokin lagi dari mana sumber bunyi yang mencuit itu ya, sehingga mengakibatkan TV ini matot alias mati total. Aku colokin ya. Oke, dengeran ya, suaranya mencuit seperti itu. Nah, lihat. Nah, dengeran kan? Bunyinya mencuit. Nih, dengerin lagi. Nah, seperti itu bunyinya. Oke, kita cek dulu untuk mesinnya. Kita tarik ke belakang. Oke, kita tarik. Dan kita lepas sela-sela kabelnya ini, biar tidak mengganggu dalam perbaikan televisi ya. Kabelnya, kabel speaker, kabel gusing, kita lepas saja. Oke, kita ukur, kita lihat dulu secara fisik apa ada elko yang lembung. Untuk elko kayaknya masih bagus ya. Coba kita balik untuk mesinnya. Ini kita lepas dulu. Untuk closingnya juga kita lepas. Oke, bentar aku posisikan kamera dulu biar
lebih enak untuk mengerjakan televisi ini ya. Oke, kamera sudah terpasang. Kita lepas dulu. Untuk kabel gosingnya ini sudah memakai soket langsung, maksudnya sudah dilangsung ya, nggak pakai soket. Jadi aku lepas pakai solder. Ini sudah disolder karena kabelnya terlalu pendek sehingga nggak bisa mesinnya nggak bisa dibalik ya. Oke, simak terus videonya. Untuk pemula, yuk kita sama-sama belajar. Nah, kita balik mesinnya. Bentar, ini untuk pelapis casingnya, pelapis mesinnya kita lepas saja. Oke, ini sudah terlepas, tinggal kita balik dan kita cek untuk tegangannya ya, apa tegangannya masuk atau tidak, kita cek dulu. Oke, kita cek dulu untuk plusnya, tegangannya. Televisi aku colokin ke listrik ya. Kita cek aja di elko P+ ini. Nah, ini dia elkonya. Kayaknya short ini. Oke. TV sudah di on kan. Dan untuk tegangan tidak masuk ya untuk P+. Tidak masuk untuk P+. Nggak ada yang masuk. Tegangan 0 volt. Oke, kita cabut untuk televisinya dan bunyinya men-switch sekali ya. Untuk pertama, langkah selanjutnya kita cek dulu transistor horizontalnya ini ya, apakah bagus. Oke, ini letaknya di sini ya. Coba kita cek dulu antara kaki basis kolektor dan emitor apakah nggak short ya. Oke. Untuk transistor horizontal ini short ya. Coba kita lepas dulu apa transistor horizontalnya yang short dan apakah flyback yang rusak. Aku lepas dulu untuk transistor horizontalnya. Oke, kita lepas dulu untuk transistor horizontalnya. Oke, ini untuk transistor horizontalnya ya, sudah terlepas dari PCB. Coba kita tes apa masih bagus, apakah ini short apakah flyback ya. Ternyata rusak ya. Ya, dia short rusak ya. Oke, coba setelah pelepasan transistor horizontal, coba kita cek flyback apakah masih short. Ini yang tadi ini, setelah pelepasan apakah masih short atau tidak. Coba ya. Kelihatan ya. Oke lah. Oke, dia sudah nge-short lagi ya. Ya, kemungkinan besar ini rusaknya di transistor horizontal. Jadi yang kita cari dulu yang menyebabkan transistor horizontal ini rusak.
Coba kita cari dulu apakah kapasitor. Wah, ini kapasitornya juga pecah ini ya. Ini kelihatan sekali ini kapasitor. Nah, ini dia yang menyebabkan transistor horizontal pecah ya. Ini kapasitor ukuran berapa, ntar aku lepas dulu. Pecah ini yang menyebabkan short pada transistor horizontal. Aku lepas dulu ya, biar kelihatan ukuran dan nilainya berapa, tinggal kita ganti ya. Ini dia, dia pecah ya. Ini dia yang menyebabkan transistor horizontalnya rusak, menyebabkan berakibat TV mati total ya, disertai bunyi mencuit seperti curut. Nah, ini dia nilainya 8 nano ya, B81 3C9112, 9 nano atau 8 nano ini. Bentar. Oh, sudah nggak kebaca ya, karena dia sudah short, jadi tidak kebaca. B81 3C9112, 9 nano ya. Coba aku carikan dulu ini tiang keroknya, 2 biji transistor horizontal dan kapasitor. Sudah menemukan untuk transistor horizontalnya ya, dan juga kapasitornya. Ini nilainya sama. Nah, ini yang pecah tadi ya. Nah, itu nilainya sama 8 nano ya, dan transistor horizontalnya juga sudah aku ketemu. Ini sudah ada. Oke. Nah, masih bagus ini ya. Ya, masih bagus. Dan ini untuk kapasitornya 8 nano ya. Di bodi CB81912C 8 nano ya, lihat. Nah, 9 nano ya, 9,013, ini nilainya 9 nano ya. Dan ini yang rusak tadi itu enggak kebaca, sudah pecah gini ya, dan juga transistor horizontalnya ini. Oke, coba langsung aku pasang aja ya. Ini bodinya lebih gede untuk kapasitornya, cuma nilainya sama, ini lebih bagus ya. Oke, langsung saja aku pasang. Oke, untuk kapasitor dan juga transistor horizontal sudah aku pasang ya. Coba kita cek dulu lagi apakah sudah nggak short ya. Oke, ntar. Oke, sudah tidak short ya. Oke, sudah aman, sudah tidak short lagi ya. Oke, mantap. Kita cek dulu nih ya. Oke, sekarang saatnya kita coba apakah plusnya sudah hadir ya. Yang tadinya 0 volt dan bunyi mencuit, nih kerusakannya setelah pergantian transistor horizontal dan kapasitor ini untuk dampernya
yang nilainya 9 nano. Apakah setelah pergantian dua komponen ini TV mau hidup normal? Kita coba bareng-bareng, oke? Oke, mantap. Kita coba lagi, coba kita tes. Oke, sekarang setelah pergantian ini, transistor horizontal dan juga kapasitor, mudah-mudahan TV kembali normal ya. Tadi kerusakannya mati total disertai bunyi mencuit seperti itu. Mudah-mudahan setelah pergantian ini semuanya normal. Coba kita cek dulu untuk tegangan B+ ini. Untuk tegangan B+ nya ada di Elco ini 160 volt. Coba kita cek lihat avometer apa sudah hadir yang tadinya 0 volt ya. Apakah sudah ada 115 atau 110. TV Cina 100 volt juga sudah normal ya. Oke, untuk televisinya aku colokkan ke listrik ya. Oke ya. Oke, TV sudah aku colokkan ke listrik. Coba kita cek untuk Elco B+ apakah ada tegangan. Nah ini dia, ada ya 107 volt ya. Oke, 107 volt sudah normal untuk B+-nya. Oke, coba kita lihat di bagian layarnya. Bentar. Oke, ini dia. Nah itu dia, TV-nya sudah menampakkan layarnya Toshiba. Sudah normal kembali. Oke, jadi kerusakan penyebabnya TV mati total disertai bunyi mencuit untuk TV Cina ya. Jadi setelah pengukuran tegangan B+ dia nggak hadir sama sekali. Ya. Ternyata transistor horizontalnya ini sudah rusak, sudah konslet short. Yang menyebabkan transistor horizontal ini short dikarenakan ini juga rusak kapasitor damper ya. Ini serinya 9 nano. Nah ini dia 912C ya. Oke, jadi seperti itu ya tutorial kali ini berhasil. Semoga membantu buat sahabat-sahabat senusantara dimanapun Anda berada. Tutorial kali ini berhasil mengatasi TV Cina ya. Kerusakannya mati total disertai bunyi mencuit. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dulu subscribe-nya karena subscribe gratis dan klik lonceng supaya nggak ketinggalan saat aku upload video selanjutnya. Dan bila sahabat semuanya berkenan, silahkan tombol super thanks-nya. Oke, semoga video saya bermanfaat. Ditunggu tutorial-tutorial dari saya, perbaikan semua elektronik. Kunjungi channel saya, di situ banyak tutorial mengenai kerusakan proyektor, home theater, ada juga audio, ada juga kipas angin, semuanya ada. Silahkan kunjungi, siapa tahu bermanfaat. Oke, semoga semuanya yang sudah menonton video saya diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan selamat beraktivitas. Selamat siang. Aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.